Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini, di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, walaupun di rumah masing-masing. Bapa, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Kami mau membaca, kami mau mendengar, kami mau merenungkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah anak manusia sebagai raja yang kekal. Ya. Nah, kalau dalam tahun gerejawi hari ini adalah hari raya atau hari Kristus Raja. Maka temanya seperti ini. Anak manusia sebagai raja yang kekal. Nah, mari kita melihat firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan kepada kita dan Bapak Ibu boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebenaran kebesarannya. Kami bisa dilihat slide-nya, Marta? Belum bergeser, Pak Adi. Oh, belum kelihatannya. Ini sudah kelihatan? Jadi sudah kelihatan, tapi ketika Pak Adi berbicara nggak bergeser gitu, Pak. Nggak bergeser. Ke slide berikutnya begitu. Oke deh. Ini udah bisa ini ya. Sekarang bisa? Sudah Pak Adi. Oke, saya ulangin 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah pertanyaan, mengapa Yesus disebut sebagai anak manusia? Mengapa Yesus disebut sebagai anak manusia? Yesus disebut sebagai anak manusia dalam Alkitab kita ada 88 kali dalam Perjanjian Baru. Nah, itu berarti begitu banyak. Kalau begitu, apa artinya? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah? Nah, kalau begitu, bagaimana Yesus juga anak manusia? Nggak jalan, oke. Sorry. Maaf, ini ada gangguan ya. Saya stop screen dulu. Oke, masih bisa kelihatan ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa artinya? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah? Nah, kalau begitu bagaimana Yesus juga anak Allah? Nah, ini kita akan melihat satu perikop lagi, itu di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan ya malam itu, datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya.
lalu diberikannya kepada kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi rupanya Bapak dan Ibu, kalau kita melihat bahwa anak manusia itu telah dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 dan digenapkan di dalam perjanjian baru. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran anak manusia di sini adalah gelar Mesias. Yang sebentar lagi minggu depan kita masuk di dalam minggu Advent. Nah, Yesus mendapatkan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan dengan menggunakan gelar anak manusia. Yesus yang Alfa dan Omega. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Namun di dalam ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dia adalah anak manusia. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan hari ini, kita merenungkan bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan dia adalah anak manusia juga. Saudara, dalam tema kita hari ini, anak manusia sebagai Raja yang kekal. Ada beberapa poin yang akan kita renungkan. Yang pertama, kalau kita melihat ketika Yesus lahir, Yesus disembah oleh orang Majus. Orang-orang yang jauh dari sana datang ke Yerusalem, ke Bethlehem. Mereka menyembah Yesus. Yesus Kristus disembah oleh para Majus, oleh orang-orang yang berhikmat. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Di sepanjang zaman banyak orang dari segenap penjuru dunia mencari dia dan menyembah dia. Maka kelahiran Tuhan Yesus merupakan suatu peristiwa yang mengejutkan Raja Herodes serta seluruh penduduk kota Yerusalem pada waktu itu. Mengapa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus membuat terkejut? Pertama, penduduk Yerusalem terkejut karena kedatangan orang-orang Majus dari timur yang datang untuk melihat bayi Yesus yang mereka sebut sebagai Raja orang Yahudi. Ini yang membuat mereka kaget, termasuk Herodes, seluruh Yerusalem. Kok ada raja? Padahal mereka sendiri tidak pernah tahu atau mendengar bahwa ada raja orang Yahudi yang akan lahir. Maka saudara, bagi Raja Herodes, kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja orang Yahudi merupakan ancaman bagi kedudukannya. Itulah sebabnya penduduk Yerusalem dan termasuk Herodes sendiri terkejut. Lalu yang kedua, penduduk Yerusalem terkejut karena orang-orang Majus datang untuk menyembah. Bukan hanya mengatakan Raja orang Yahudi, tetapi dilanjutkan ketika mereka berjumpa dengan bayi itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah. Bukan hanya menyembah lagi, tetapi memberi persembahan kepadanya. Nah, saudara, mereka tergolong bangsawan, cendekiawan, atau orang bijaksana. Mereka mau menempuh jarak yang begitu jauh dengan tujuan untuk menyembah Tuhan Yesus dan memberikan persembahan kepadanya. Nah, hal ini membuat Raja Herodes tidak nyaman. Ia menjadi iri hati. Dan karena orang Majus itu bukan datang untuk mencari dia, melainkan untuk mencari seorang bayi yang baru lahir, maka mungkin panasnya udah sampai di ubun-ubun. Marah dia. Dan apa yang terjadi? Ia mengumpulkan dia mencari semua anak-anak bayi-bayi itu. Bukan dia katakan sih menyembah, tapi sebenarnya dia bukan menyembah, tapi justru dia mau membunuh bayi-bayi ini. Ini hal yang pertama, saudara, bahwa Yesus yang lahir, yang kita akan rayakan sebentar masuk di minggu Advent ini, dia adalah anak manusia. Dia adalah Raja di atas segala raja. Yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus,
Yesus raja atas alam semesta ini. Ya. Saudara, kalau kita melihat di gambar ini, saya tidak tahu apakah jelas ya gambarnya. Ini kisah diawali dengan para murid dan Tuhan Yesus, di mana mereka bertolak ke seberang, ya. Dan hari yang berat dan penuh pekerjaan, lelah mereka. Maka kalau kita melihat mereka membawa Yesus dengan perahu. Yesus sangat capek, ia tertidur di buritan perahu atau kapal itu. Nah, sekonyong-konyong, taufan dahsyat, ombak menyembur ke dalam perahu. Situasi sangat berbahaya, saudara. Para murid berteriak putus asa, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, kira-kira begitu ya. Yesus tetap tidur nyenyak. Bukan hanya karena ia capek, tetapi karena ia Allah yang luar biasa, dia tahu segala sesuatu, sekalipun mereka bersorak atau berteriak begitu ya. Saudara, ini kontras sekali dengan para murid Yesus yang berteriak-teriak begitu. Mendengar teriakan putus asa para murid, Yesus tidak bisa menahan. Yesus bangun dan berkata kepada danau itu, apa yang dikatakannya? "Diam, tenanglah." Saudara, apakah alam ini, angin, taufan itu, laut itu berhenti? Saudara, taat kepadanya. Laut pun seketika menjadi tenang. Dan ia berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid belum mengerti siapa sebenarnya Yesus. Siapa gerangan orang itu. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus sebagai orang asing bagi mereka, padahal mereka sudah lama bersama Yesus. Siapa sebenarnya Yesus? Dan Markus memberikan jawaban, ia adalah anak Allah dalam Markus 1 ayat 1. Kepala pasukan memberi kesaksian, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, taufan dan badai dahsyat menghantam kita, menghantam kapal kita, entah senang atau tidak. Dan dalam keadaan seperti itu kita takut. Daya tahan dan keseimbangan kita mungkin akan goyah. Bahkan mungkin udah mau hancur. Namun kita harus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa atas badai kehidupan kita. Dari kita hanya dituntut untuk percaya. Tidak lain, tidak bukan. Percayalah kepada Dia. Serahkanlah hidupmu kepada Dia. Kepada kita Tuhan tidak menjanjikan bahwa tidak akan terjadi hal yang buruk. Tidak terjadi badai. Ada badai. Tapi yang dijanjikan Tuhan adalah, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, janji tersebut dibuktikan oleh Yesus. Ia berada bersama para murid ketika badai mengamuk dan perahu hampir tenggelam. Ia menenangkan badai tersebut. Yang kita butuhkan adalah iman yang kuat dan mendalam dalam pengenalan akan Dia. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa Kristus adalah Raja yang berdaulat atas segalanya. Iblis tidak berkuasa untuk mengatur Kristus. Pemerintah tidak mungkin bisa mengalahkan kuasa Kristus. Bala tentara tidak mungkin mengalahkan kuasa Kristus. Dan apapun kuasa dari dunia ini tidak mungkin mengalahkan Dia, karena Dia adalah Raja yang berdaulat. Yesus berkata dalam Matius 28 dan 11-20, "Kepadaku telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi." Saudara, percayalah kepada Dia. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara. Yesus membangkitkan Lazarus. Artinya apa? Yesus berkuasa atas kehidupan manusia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 11. Kalau kita memperhatikan di dalam 25-26 dan juga pasal 12, di mana konteks kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Yohanes 11, 25-26, itu terjadi saat sebelum mujizat membangkitkan Lazarus. Yesus sudah berkata, tujuan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menyatakan kuasa Kristus
Dan melalui mujizat itu orang dapat mengenal siapa dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menyatakan kuasa Kristus. Dan melalui mujizat itu orang dapat mengenal siapa dia. Maka sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus mengatakan terlebih dahulu, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia sudah berbicara itu sebelum menghidupkan atau membangkitkan Lazarus. Kalimat aku adalah kebangkitan dan hidup ditulis di dalam konteks peristiwa kematian. Maka yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa aku adalah pemegang hidup dan mati manusia. Saya ulang sekali lagi kalimat ini, bahwa aku adalah pemegang hidup dan mati manusia. Nah, kalau Kristus adalah pemegang hidup kita, hidup dan mati kita, kenapa kita takut? Karena dia adalah Allah kita. Maka dengan demikian, saudara, Yesus berdaulat di dalam hidup dan mati manusia. Yesus sanggup untuk membangkitkan orang yang mati. Belajar mengenal siapa Allah yang kita percaya, yang menghidupkan apa yang kita percaya dalam hidup kita. Maka saudara mendorong kita untuk benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada dia. Dan bukannya percaya, kita melayani dia. Kita menyenangkan dia hari lepas hari. Jadi di sini kita akhirnya belajar bagaimana kita tidak boleh lagi takut dengan kematian. Kita tidak boleh takut dengan sakit penyakit. Kita tidak boleh takut dengan dunia ini. Kita paling takut kalau hidup kita tidak dipakai oleh Tuhan. Kita takut kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita. Jadi rasa takut kita hanyalah dalam hal kita tidak dipakai Tuhan. Paling takut kalau kita berbuat dosa. Itu yang kita takutkan. Tetapi yang namanya kematian, penyakit, kegelapan dunia ini, kita tidak takut. Karena apa? Kristus Tuhan kita yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita, bahkan kematian kita. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Itu berarti dia adalah Allah yang berkuasa. Lalu yang keempat, saudara, dan yang terakhir, ya, bukan yang terakhir, yang keempat ya. Saudara, Yesus Kristus sebagai Raja yang peduli dengan kita. Care dengan kita. Dia peduli. Dia mengundang kita. Yesus mengundang aku dan engkau untuk datang kepadanya. Dia memberikan penghiburan kepada kita oleh firman-Nya melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Dikala engkau susah, dikala engkau menderita, dikala engkau sakit, dikala engkau banyak pergumulan, Tuhan paling tahu akan hatimu. Dia bukan hanya sekedar simpati, dia bukan hanya sekedar empati, tetapi dia hadir memimpin kita. Jadi penghiburan kita bukan televisi, penghiburan kita bukan tempat karaoke, penghiburan kita bukan taman-taman yang indah, penghiburan kita bukan apapun, tetapi penghiburan kita ada di dalam Tuhan. Ia peduli dengan kita. Bahkan ia mau sungguh-sungguh mengasihi kita. Inilah penghiburan kita. Penghiburan kita jikalau Tuhan menyertai kita. Dan disitulah Raja di atas segala raja, yaitu Kristus, akan berjanji. Apa janjinya Bapak Ibu? Janjinya ia menghibur kita dikala kita susah. Dia menghibur kita dikala kita menderita. Dia menghibur kita dikala kita mendapatkan tekanan hidup. Dia menghibur kita dikala kita sendiri. Ya, dia tidak membiarkan kita. Dikala kita dalam situasi apapun juga, firman-Nya akan senantiasa diingatkan di dalam hati kita. Dan tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Bahkan ada satu lagu, dia jamah. Dia jamah kita. Dan jamahan kasih Tuhan itulah yang menguatkan kita. Bahkan, penghiburan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus dan firman-Nya inilah yang membuat kita bisa kuat. Saudara, yang terakhir, Yesus adalah Bapa yang kekal. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-5, biasanya dikhotbahkan pada waktu Natal. Di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Saya menceritakan sebuah cerita, saudara, bagaimana seorang Bapa, hati Bapa itu. Di Tiongkok ada sepasang suami istri yang baru saja menikah, dengan begitu mendambakan seorang anak. Mereka bersyukur karena melahirkan putri pertama mereka dengan lancar, sehat, dan selamat. Sang papa yang begitu senang menyambut kelahiran anaknya, lalu menggendong putrinya, menamainya Maggie, lalu membisikkan kata-kata di telinganya Maggie, anakku, aku memiliki engkau, dan anugerah terindah dalam hidupku. Aku berjanji akan mengasihi engkau seumur hidupku. Ini sebuah janji yang diucapkan oleh seorang ayah, janjinya kepada putrinya, diucapkan di kuping anaknya. Waktu berlalu, Maggie semakin hari semakin bertumbuh menjadi remaja yang cantik. Ayah Maggie begitu mengasihi anaknya. Ia memberikan apapun yang Maggie inginkan agar putri kesayangannya itu merasa bahagia. Namun, tanpa diduga, ternyata suatu ketika Maggie hamil. Maggie ketakutan, ia menceritakan semua kepada sang ibu. Ibunya dengan kesabaran dan penuh kasih sayang berusaha menenangkan Maggie. Maggie takut memberitahukan kepada ayahnya yang begitu mengasihi dia. Ia membayangkan betapa amarahnya sang ayah apabila ia mengetahui bahwa putri kesayangannya yang selama ini dibanggakan ternyata hamil. Maggie sadar ia telah melukai hati ayahnya. Namun bagaimanapun, Maggie sadar ia tetap harus memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Ketika menceritakan apa yang terjadi kepada ayahnya, wajah marahlah yang terlihat dari raut muka sang ayah. Maggie semakin takut. Ia gemetar. Ia menutup mata dan tak berani menatap wajah sang ayah. Namun ternyata bukannya marah, sang ayah justru memeluk erat Maggie sambil berbisik, aku mencintaimu anakku, aku tidak pernah melupakan janjiku kepadamu bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, itulah hati seorang bapa. Ini bapa dunia. Bapa kita yang ada di dunia baik, saudara. Tetapi terlebih bapa kita yang di sorga sangat-sangat mengasihi kita. Bahkan dia sudah memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk saya dan engkau. Pertanyaan buat kita pada hari ini mengakhiri firman Tuhan ini. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara telah menjadikan dia sebagai raja yang mengontrol seluruh kehidupan saudara? Apakah saudara telah menjadikan dia sebagai bapa yang mengasihi dan percaya kepadanya bahwa dia tidak akan mengkhianati engkau? Dengan demikian maka engkau percaya kepadanya sungguh-sungguh. Saudara, marilah kita menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Firman ini mengingatkan kami sebelum kami memasuki minggu Advent, bahwa anak manusia itu adalah Raja yang kekal. Bapa yang baik, hari ini kami sungguh diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa Engkau Raja di atas alam semesta ini. Engkau Raja atas kehidupan dan kematian kami. Dan Engkau juga Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Firman-Mu ini Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami, hidup kami, hati kami, pikiran kami. Sehingga itulah yang mewarnai dalam hidup kami dan iman kami. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk GKBI yang senantiasa Tuhan berkati. Dan kami doakan terus Tuhan berkati gereja ini. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan, gereja yang memuliakan Tuhan.
Bapa, kami doakan para pelayan, baik di dalam ibadah-ibadah umum kami, maupun juga di dalam ibadah kategorial kami, Tuhan memberkati. Biarlah semua pelayanan-pelayanan kami lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat. Bapa, kami doakan juga jemaat GKBI dalam masalah ekonomi, kesehatan, studi anak-anak, dan hal-hal yang lain yang tidak terungkapkan oleh kami pun. Tuhan, tolonglah, berkatilah anak-anak. Bapak yang baik, kami juga mengucap syukur untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun. Bapak, kami bersyukur untuk Ibu Novian Handayani, Ibu Wahyu Fembriani, dan Ibu Jenny Wibowo. Bapak yang baik, Engkau telah menambahkan umur mereka 1 tahun. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa, berkatilah jemaat-Mu. Berkatilah mereka. Biarlah mereka juga boleh terus menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, bahkan juga pekerjaan misi, Tuhan berkati. Sehingga melalui kehadiran anak-anak Tuhan, gereja Tuhan dimanapun, sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, supaya Tuhan tolong berkati bangsa dan negara kami, secara khusus di dalam menangani pandemi ini Tuhan, dan juga dampak yang terjadi. Kami dukung pemerintah kami. Tuhan, tolonglah. Biarlah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami sudah bebas. Dan penyakit atau virus corona ini hanya sebagai virus biasa saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan.